pelajaran buat kita Bapak Ibu. Walaupun sedikit, tapi kalau rapi, bersih, terorganisir, mampu mengalahkan organisasi besar yang tidak terorganisir secara rapi, yang santai-santai, suka bermain, tidak serius, kalah 6.000 Pak. Kalah 6.000 hanya dengan 730 Nabi mampu mengalahkannya dan berhasil menawan 200 keluarga, 2.000 onta, 5.000 kambing, dan ada 10 lelaki yang terbunuh dari Bani Mustalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah pengajian Ahad pagi Mushola Nurul Ummah yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada jemu-jemunya dengan kasih sayangnya melimpahkan kepada kita berbagai kenikmatan. Khususnya di pagi hari ini kita diberikan kemenangan untuk mengalahkan setan yang keterlaluan. Sholawat teriring salam mari kita sanjungkan pula buat junjungan kita, putra Abdullah, buah hatinya Aminah, intannya Mekah, berliannya Madinah. Ya Nabi Yana, Ya Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, karena keduanya itu kita bisa hadir di sini, Allah berikan kesempatan lagi untuk menikmati indahnya kehidupan di dunia. Dan pagi ini terasa atau tidak, kita sudah berada di bulan Sya'ban, tanggalnya 10. Saya berniat akan menyampaikan materi tentang hadisul ifki. Napa Bapak Ibu? Hadisul ifki. Niku napa niku? Hadisul niku omongan, berita, ifki bohong. Jadi berita bohong atau hoak atau fitnah yang melanda keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, ini bukan buruk tapi ada baiknya. Baiknya di mana? Sabar Bapak Ibu, saya akan menyampaikan dulu kisah perang Bani Mustalik. Karena hadisul ifki ini terjadi saat pulang dari perang melawan Bani Mustalik. Nah, perang melawan Bani Mustalik terjadi di bulan Sya'ban. Maka perang Bani Mustalik merupakan salah satu keistimewaan dari bulan Sya'ban. Maka kajian pagi ini saya mulai dulu dengan pengantar keistimewaan bulan Sya'ban. Mungkin waktunya cukup, kalau tidak dilanjutkan berbentuk. Bulan Sya'ban Bapak Ibu bulan yang istimewa meskipun tidak termasuk dalam Ashhurul Hurum. Apa Pak? Apa itu?
bulan yang dimuliakan Allah. Allah sudah tuliskan di dalam surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayatnya 36. Sejak Allah ciptakan langit dan bumi, tercatat di dalam Lauhul Mahfuz, Allah menetapkan dalam 1 tahun ada 12 bulan. Tentunya bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ini bulan Komariah. Dari kata komar artinya bulan. Bulan yang dihitung berdasarkan perputaran bulan. Tapi kalau menggunakan perputaran matahari namanya tahun Syamsiah. Bulannya juga 12. Mulai dari Yanairu, Februari, Maris, April, Mayu, Yunia, Yulia, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Tambahin petir, Desember petir. Dan dari 12 bulan tadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah ada 4. Yang 3 berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang 1 bulan melompati 6 bulan, bulan Rajab. Sya'ban tidak ada di dalamnya, tapi termasuk bulan yang diberkati Allah. Walaupun tidak termasuk dalam Ashhurul Hurum, bulan Sya'ban sering disebut-sebut Nabi ketika berada di bulan Rajab. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, Nabi ngendika bahwa bulan Rajab adalah bulannya Allah, bulan Sya'ban adalah bulanku, dan bulan Ramadan adalah bulan umatku. Saya ulangi Bapak Ibu, kata Nabi, bulan Rajab adalah bulannya Allah, bulan Sya'ban bulanku, bulannya Nabi. Pantas saja di bulan Sya'ban Nabi banyak melakukan ibadah lebih banyak daripada bulan-bulan yang lain, terutama puasa. Puasa sunnahnya lebih banyak daripada di bulan lain. Bahkan dalam riwayat lain, Nabi pernah berpuasa 30 hari sebagai persiapan bulan Ramadan. Jadi kalau digabung dengan Ramadan, 2 bulan Nabi berpuasa. Kuat mboten Bu? Gak kuat gak apa-apa. Itu kan amalannya Nabi. Nabi kan punya 3 sifat: am, khos, khos bil khos. Ini termasuk khos bil khos, khusus di atas khusus, spesial amalannya Nabi. Tapi kalau bisa ngikuti, monggo. Bahkan Bapak Ibu, ketika bulan Rajab, Nabi senantiasa berdoa. Setiap hari Nabi berdoa, bahkan setiap saat. Doanya ada di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Pun hafal dereng? Allahumma barik lana. Kalau bunyi dari lampu, dari lampu tidak mau makan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balagna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Itu doanya Nabi Bapak Ibu di bulan Rajab kemarin. Sudah lewat 10 hari, ingin tontonan. Kalau kemarin panjenengan berdoa kemudian dikabulkan Allah, pasti Bapak Ibu umurnya diperpanjang. Minimal bertemu dengan bulan Ramadan besok, yang tinggal 20 hari lagi insya Allah. Kalau
mari berdoa. Kalau tidak, ya siap-siap. Siapa tahu nggak ketemu, mungkin ketemu nggak? Amin. Nah, Bapak Ibu, di bulan Syaban ada satu peristiwa yang namanya Perang Bani Mustaliq. Disebut Perang Bani Mustaliq karena Nabi perang melawan Bani Mustaliq. Mustaliq itu sebenarnya nama julukan, nama panggilan dari seorang tokoh masyarakat dari suku Bani Mustaliq. Nama aslinya Jadrimah bin Sa'ad bin Amr bin Rabi'ah bin Haris. Apa maksudnya? Jazimah anaknya Sa'ad, Sa'ad anaknya Amr, Amr anaknya Rabi'ah, Rabi'ah anaknya Haris. Jadi turun temurun. Itu tradisi Arab begitu, Bu. Indonesia kan enggak. Saya aja tak lacak baru ketemu dua, Fathuddin Aziz bin Muhyiddin bin Abdul Jalil. Kesananya enggak ketemu. Kalau mau ketemu harus ke pesantren Bumi Ayu sama pesantren Krapyak Kalibungu. Itu ada pesantren milik orang-orang Cina. Kalau keturunan Cina, Bu. Nama marganya Cenju, Mutiara Hitam. Wah, keren. Punlah sulit dihubungkan tali silaturahminya disambung. Sakit sekali. Itu nama asli dari Mustaliq. Bani Mustaliq, Bapak Ibu, itu sebuah suku yang ada atau bagian dari suku Khuza'ah yang letaknya di antara kota Mekah dan Madinah di daerah Kudaid. Sebelum Islam datang, Bani Mustaliq sudah menjalin hubungan diplomasi dengan suku Aus dan suku Khosraj yang ada di Madinah, dan juga hubungan dagang dengan suku Quraisy. Kebiasaannya menyembah berhala di Madinah, terutama berhala Manat. Kan ada 4, Manat, Lata, Hubal, Uzza. Yang disembah yang Manat. Berhala wanita, patung perempuan, namanya Manat. Maka Islam datang, jelas tidak suka, terasa senang, Pak. Sama dengan Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal, nggak senang Islam datang. Bahkan Bani Mustaliq ini, Bapak Ibu, memobilisasi pasukan, bergabung dengan Abu Sufyan, memimpin peperangan di medan Uhud dan menang. Pasukan Nabi kalah di perang Uhud, pada fase kedua kalah. Maka berdasarkan pengalaman kemenangan di medan Uhud ini, Bani Mustaliq berani menantang Nabi. Kemarin pas perang Uhud bisa menang karena bergabung dengan Abu Sufyan, pemimpin kafir Quraisy. Masa kami nggak bisa? Maka mencoba-coba ini. Bani Mustaliq mencoba-coba menantang Nabi untuk bertempur, karena memang benci dengan Islam. Dan baru rencana saja, kabarnya sudah tersiar di Madinah. Maka Nabi curiga, kalau nanti Bani Mustaliq benar-benar menyerang Madinah, ini sangat rawan bagi perkembangan Muslim di Madinah. Maka Nabi mengutus seorang sahabat bernama Buraidah bin So'ib bin Aslam. Apa teman-teman? Untuk mencari kebenaran informasi, benar-benar mau menyerang apa tidak. Begitu masuk di kubu musuh, tentu saja orang pada curiga, ada banyak orang asing datang. Maka semua Bani Mustaliq penduduknya membatu, diam 1000 bahasa. Memang pesanan pimpinannya begitu. Pimpinan Bani Mustaliq namanya Haris bin Abu Diror. Sinten, Bu? Tentangnya ya, Bapak biar tambah pinter Bapak Ibu. Dan mau ngapain Suroyo
tentu saja dicurigai. Maka Buraidah bin Soib bin Aslam ini menyamar, pura-pura mencari pekerjaan, menjadi pembantunya pimpinan Bani Mustalik, dan diterima. Kebetulan pimpinannya sibuk menjalin hubungan dagang dan diplomasi. Oke lah, silakan. Kalau mau jadi pembantu, jadi pelayan. Nanti kalau mau jadi staf pegawai tetap, akan saya gaji di atas UMR, tambah 2 juta per bulan, tambah sertifikasi TPG, TPP. Ya Pak Imam ini. Mereka tidak mau. Saya freelance aja, biar setiap saat bisa pulang. Maka diberi kesempatan magang 3 hari untuk menjadi pembantu. Nah, 3 hari ini betul-betul dimanfaatkan Buraidah untuk mencari informasi yang benar. Ternyata benar, memang Bani Mustalik punya rencana akan menyerang Nabi, menyerang Madinah dengan kekuatan 6.000 pasukan bersenjata lengkap. Maka begitu Buraidah mendapatkan informasi yang valid, segera kembali pamitan, berbayaran dan pamit, menemui Nabi dan langsung menyampaikannya. Nabi gerak cepat. Hari itu juga langsung mengumpulkan para sahabat dan terkumpul 700 pasukan infanteri, pejuang, pembawa tombak dan pedang, ditambah 30 pasukan kavaleri berkuda. Malam itu langsung menuju perkampungan Bani Mustalik dengan jalan kaki. Kan 700 yang jalan kaki, yang 30 berkuda. Masa kudanya makan dewe ketinggalan, kudanya di belakang. Perjalanan 3 hari Pak, laku Bu, dari Madinah menuju Bani Mustalik. Sampai di sana bertemulah dengan Bani Mustalik yang sedang santai-santai, leha-leha, do guyon, do playon, do ngobrol, do gibah, do gosip. Ada yang mengembalakan binatang. Itu di daerah Muraizi, sumber air telaga namanya Muraizi. Maka perang ini disebut juga perang Muraizi. Rasulullah langsung menyerang dengan tiba-tiba. Ini ada di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, disampaikan oleh Abdullah bin Mubarak, diceritakan oleh Umar bin Khattab. Nabi melakukan gerak cepat, gercep, serangan mendadak. Maka walaupun hanya dengan 730 personil, Nabi langsung bisa menghancurkan, memporak-porandakan musuh yang kekuatannya 6.000 Pak. Nah, ini pelajaran buat kita Bapak Ibu. Walaupun sedikit, tapi kalau rapi, bersih, terorganisir, mampu mengalahkan organisasi besar yang tidak terorganisir secara rapi, yang santai-santai, suka bermain, tidak serius, kalah 6.000 Pak. Kalah 6.000 hanya dengan 730, Nabi mampu mengalahkannya dan berhasil menawan 200 keluarga, 2.000 onta, 5.000 kambing, dan ada 10 lelaki yang terbunuh dari Bani Mustalik. Memang hanya 10 orang dari 6.000, masih sedikit ya, tapi kan lumayan. 200 keluarga ditawan, masih dapat 2.000 onta, 5.000 kambing. Kemudian jenengan baru ento iso itu korban. Di kubu Nabi hanya 1 yang terbunuh. Itu saja tidak sengaja, karena serangannya dilakukan malam hari ketika hujan lebat. Dikiranya musuh, ternyata bolone dewi. Namanya Hisam bin Sobabah. Sinten Bu? Hisam bin Sobabah. Itu dari golongan muhajirin, orang yang ikut Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang membunuh itu dari golongan Ansor,
orang yang menerima menyambut kedatangan Nabi, orang Madinah. Orang Madinah sama orang Mekah sudah rukun. Nabi yang merukunkan antara Muhajirin dan Ansor. Gara-gara Hisam bin Sobabah terbunuh, saudaranya, kakaknya orang terima. Namanya Makis bin Sobabah. Sinten Pak? Langsung dari gandengan, tapi nek dari depan paling yo Makis bin Sobabah mboten trimo menemui Nabi, minta balas dendam akan membunuh sahabat Nabi yang dari Ansor karena sudah membunuh adiknya namanya Hisam bin Sobabah. Kata Nabi, enggak usah, ini kan enggak sengaja. Insya Allah dengan rahmat Allah masuk surga. Tetap terima Pak. Saya balas dendam, nyawa dibayar nyawa. Kata Nabi, saya bayar dia. Nabi bayar dia. Denda Pak. Dendanya kita Bu. Tradisi Arab, satu nyawa dendanya 100 ekor onta. Bisa sugih mendadak Bu. Jenengan tolak ke Mekah nggo konco. Ning kono koncone dipateni entuk 100 onta Bu. Sugih mendadak itu. Dia diterima, tapi karena niatnya balas dendam, walaupun terima dia tetap pengen membunuh. Maka kakaknya ini Makis bin Sobabah pura-pura masuk Islam, tinggal di Madinah, pura-pura ikut sholat, ikut ngaji bareng, menolak ketoro sambil mencari saat yang tepat. Ketika Nabi dia tidak ada, berhasil membunuh orang yang membunuh adiknya. Setelah membunuh, pulang ke Mekah, balik lagi murtad, keluar dari Islam. Nanti di kisah berikutnya, Makis bin Sobabah akhirnya terbunuh ketika Fathul Mekah, pembebasan kota Mekah. Masih jauh ya, itu nanti tahun 10 Hijriah. Ini kejadiannya tahun 5 Hijriah, berarti 5 tahun berikutnya. Nah Bapak Ibu, yang menarik dari kisah ini diantaranya dari 200 keluarga yang tertawan, ada suami, ada istri, ada anak, ada cucu, ada satu wanita. Wanita ini manis dan murah senyum. Namanya Juwairiyah binti Haris bin Abu Dirar. Anaknya pimpinannya Bu, pimpinan Bani Mustalik namanya Haris bin Abu Dirar. Ini anaknya tertawan, disandra, namanya Juwairiyah binti Haris bin Abu Dirar. Perang kampung ya, terus bagi-bagi ghanimah. Nah wanita ini Pak, ghanimah tawaran wanita oleh Nabi diberikan kepada adik pamannya Aisyah. Apa betul ini? Istri Nabi kan Aisyah, punya paman, paman punya adik. Nah ini mendapat ghanimah, mendapat rampasan perang wanita. Ini adiknya paman Siti Aisyah, namanya Sabit. Senang, wanitanya manis, murah senyum. Tapi wanitanya nggak mau, Juwairiyah nggak mau, minta tebusan. Dan ini lari mencari Nabi, mencari kamarnya Nabi, Bapak Ibu. Aisyah yang waktu itu berada di depan kamar Nabi kaget. Demi Allah, aku tidak suka melihat wanita di depanku, sebagaimana nanti Nabi juga melihat seperti aku melihatmu. Jadi kayak bahasa kita kayak cemburu gitu ya. Ono wong ayu manis tiba-tiba di depan Aisyah. Belum lama Aisyah bilang begitu, wanita ini langsung masuk kamar Nabi Bu, coba. Langsung masuk kamarnya Nabi. Nabi ada di kamar itu. Aisyah lihat istrinya. Lalu bilang Juwairiyah, ya Rasulullah, beri aku jaminan. Kalau bahasa kita, saya tidak mau menjadi tebusannya Sabit.
Saya maunya menjadi jaminan engkau ya Rasulullah. Jadi maunya menjadi tawanannya Nabi. Lalu Nabi bilang, ya Juwairiyah, maukah aku berikan yang lebih baik dari itu? Apa ya Rasul? Nabi menjawab, tebusan akan aku bayar dan kamu akan aku nikahi. Wah, senang banget. Memang dasarnya senang dengan Islam dan sudah tahu kalau Nabi Muhammad adalah Rasul, cuma belum pernah ketemu orangnya seperti apa. Dan Juwairiyah ini memang nggak suka dengan bapaknya, kan bapaknya kafir. Maka ketika Nabi memberikan jaminan bahkan akan menikahi, senang banget. Maka malam itu juga terjadi ijab kabul. Nabi menikahi Juwairiyah di depan Aisyah. Coba Bapak Ibu. Nah, dengan berikut mencak-mencak ya. Dalam berbagai hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah sendiri, Aisyah menceritakan tidak ada rasa marah sedikit pun dan tidak cemburu. Aisyah malah senang. Coba Bapak Ibu. Ya Pak Imam. Nah, kalau ini cerita malah senang juga. Ini berarti Aisyah keimanannya tingkat tinggi, Bu. Kan lagi muda-mudanya, belia-belianya 17 tahun, lagi fresh, Nabi menikahi wanita lain namanya Juwairiyah. Bahkan Aisyah mengatakan ini keberkahan yang sangat tinggi. Kata Aisyah, tidak ada wanita yang banyak mendatangkan berkah selain Juwairiyah daripada aku. Coba, Aisyah nanti ngalaman Juwairiyah. Nanti ngalaman Juwairiyah, berkat Juwairiyah mendatangkan berkah besar. Berkahnya apa Bapak Ibu? 200 keluarga yang ditawan dibebaskan. Coba kalau nggak dibebaskan kan jadi budak. Dan kalau jadi budak boleh dikawini, bukan zina. Zaman dulu kan masih ada perbudakan, jadi boleh dikawini, walaupun nggak dinikahi boleh dulu itu. Tapi itu dibebaskan oleh Nabi berkat Juwairiyah. Bahkan lebih dari itu Pak, Bani Mustalik semuanya masuk Islam. Wah, keren dong. Berkat Juwairiyah, anaknya pimpinannya yang tertawan dijamin Nabi dinikahi. Inilah keberkahan yang besar, kata Aisyah. Ini kisah yang menarik. Bahkan setiap hari setelah perang ya, berdua rukun, sering ngobrol. Jadi seperti Aisyah sebagai istri senior memberikan pelajaran kepada madunya. Ini loh cara melayani Nabi, caranya gini. Diajari kata aku. Jadi rukun berdua, orang padu, orang brand. Coba kalau tempat kita Bu, orang mau itu. Kisah yang menarik lain Bapak Ibu, ketika masih bagi-bagi ghanimah, tadi kan baru bagi yang wanita, sekarang bagi hartanya. Ada seorang tokoh munafik yang ternyata ikut dalam peperangan. Jumlahnya 30 personil, pimpinannya namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Sinten Pak? Mboten usah kaget, tokoh munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Di kota saya Bu, pimpinan Dewan Gereja namanya Imam Tauhid. Sekretaris Dewan Gereja namanya Ismail Ishak. Coba kurang nopo. Mending tampil masjid saya namanya Suroyo. Muslim alim, ini Dewan Gereja Ismail Ishak, langsung dua nabi dipakai semua. Jadi gak usah kaget kalau tokoh munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Orang ini Bu, dulu sebelum Nabi datang, orang terhormat ingin menjadi pimpinan tokoh masyarakat, ingin menyatukan dua suku yang selalu bertempur di Madinah, suku Aus sama suku Khosraj, tetapi gagal. Gara-gara Nabi datang ke Madinah, Nabi mampu menyatukan. Jadi ceritanya Mary terus gak suka dengan Nabi. Jadi hobinya manas-manasi, termasuk saat Nabi bagi-bagi ghanimah, manas-manasi Ansor, manas-manasi Muhajirin. Apa kata Abdullah
Abdullah bin Ubay. Manas-manas sih ini. Hei, anjing-anjing yang gemuk. Wah, bahasanya kasar ini. Mungkin ya, Ustaz ngomong kasar gitu. Ini sangat sepuluh. Ini Abdullah bin Ubay tak contohkan itu. Jadi mana sih orang Muhajirin kalau Ansor? Nanti kalau sampai di Madinah yang kuat akan mengusir yang lemah. Ini kan nggak jelas bahasanya. Yang kuat siapa, yang lemah siapa? Kan bisa jadi Ansor ngusir Muhajirin, Muhajirin ngusir Ansor. Salah sendiri mau pengen gemuk, nanti makan kita. Kan aneh tuh bahasanya ini. Orang munafik banget gitu Pak. Bahasanya ini aneh, orang jelas nih. Jadi ngapunten kalau diantara kita ngomong orang jelas, jangan-jangan betul ngomong ini. Alhamdulillah rahmani. Sedemikian rupa hampir terjadi pertikaian antara dua suku besar Muhajirin dengan Ansor. Ada Nabi Bu, Nabi itu ada coba. Apalagi kalau nggak ada Nabi. Memang orang ini yang orang namanya orang munafik ya. Gawennya ngatain itu. Malas-malas iman patu, man romok, man tarung itu. Padahal ada Nabi. Dan perang udah selesai, menang telak coba. Dapat kambing 5.000, dapat onta 2.000, tapi pengen gawe kisruh ini. Itu Abdullah bin Ubay. Melihat suasana seperti ini, maka Nabi biar orang nggak penasaran, ada apa? Nabi langsung memerintahkan segera pulang kembali ke Madinah. Maka rombongan segera pulang dan tidak berhenti Bapak Ibu. Biasanya Nabi kalau pulang dari perang itu menjelang maghrib sudah berhenti, pasang kemah. Nabi tidak, jualan terus sampai tengah malam jam 2 baru berhenti pasang kemah, dan para sahabat karena saking lelahnya langsung tertidur. Tujuannya Pak? Tujuannya biar nggak banyak ngomong. Nanti kalau ngomong salah tarung lagi, padu lagi. Jadi Nabi caranya gitu, membuat orang munafik nggak sempat menebarkan isu lagi, dibuat tenang sampai di tempat tidur istirahat semua. Tapi ada seorang sahabat menghadap Nabi namanya Husain. Ya Rasul, tidak seperti biasanya. Kok berhenti? Nah, Nabi cerita sengaja biar tadi nggak ramai, dibuat tenang sampai di sini tidur semua. Ada Pak ya Rasul cerita kalau Abdullah bin Ubay tadi bilang gini, apa kamu nggak dengar? Tidak ya Rasul. Lalu Husain bilang, ya Rasulullah, izinkan aku menebas batang lehernya. Itu orang terhina ya Rasul. Memang keluarannya begitu. Dari dulu di Madinah juga gitu. Kalau Rasul mengizinkan aku, saya bunuh dia. Itu Husain. Itu dulu Pak, saya kira orang yang cekal deh. Dulu seperti itu. Kata Nabi, jangan. Aku tidak ingin mendengar kalau aku membunuh sahabatku sendiri. Coba Pak, orang munafik, jahat, saingannya Nabi mengatakan dia sahabatku. Jangan sampai orang tahu, terus aku dikira membunuh sahabatku. Jadi jangan, biarkan saja. Nah, pasukan jalan lagi Bapak Ibu. 2 malam ya. 2 malam ini. Tinggal 1 malam, nanti sampai di Madinah. Nah, ada kejadian Bapak Ibu. Saking capeknya perjalanan jauh walaupun menang, kemudian istirahat, tertidur. Pasukan panjang ya, yang jalan kaki kan 700, yang meninggal 1, masih bawa 2.000 onta, 5.000 kambing ya. Bawa istri lagi kan, istrinya 2, Aisyah sama Juwairiyah. Itu di atas punggung onta dibuat keranda pakai korden kain, namanya sekedut. Terpisah Aisyah sama Juwairiyah di tengah, Aisyah di belakang. Dan saat istirahat Bapak Ibu, Aisyah ingin buang hajat, turun dari onta. Sahabat lihat, oh Aisyah turun, istri Nabi buang hajat. DAB, di WC umum, di padang pasir. Dulu nggak ada WC umum, jadi cari padang pasir. Kemudian Aisyah kembali naik alat. Sahabat lihat, oh sudah kembali. Tiba-tiba ketika Aisyah meraba dadanya, kalungnya nggak ada. Aisyah punya kalung, namanya merjan divan.
merjan itu berlian, yang warna-warni kelap-kelip, gifar. Jadi yang mahal itu kalung pemberian ibunya ketika menikah dengan Nabi Muhammad. Jadi sebagai hadiah. Ini kok hilang, Bu? Lalu Aisyah balik lagi ke tempat WC umum, turun dari ontanya, sahabat gak lihat. Setelah kalung ketemu, tapi udah pada percaya gitu, Aisyah kembali, pasukan sudah nggak ada, udah jalan itu. Karena sahabat nggak tahu kalau Aisyah turun lagi. Dan Aisyah sendiri menceritakan bahwa di dalam hadis, waktu itu wanita-wanita Arab itu badannya ringan-ringan, kecil-kecil karena kurang makan. Termasuk Aisyah sendiri berat badannya cuma 40 kilo. Jadi kalau ditandu ada apa enggak ada itu sama aja. Naik onta, keranda itu apalagi kordenya tertutup, dikiranya Aisyah sudah ada, masih ada, kan tadi keluar, tapi sahabat nggak lihat. Jadi tertinggal jauh. Kata Aisyah, aku sambil menunggu, siapa tahu ada utusan datang mencariku, aku berbaring di atas batu, tiduran sampai tertidur. Nggak ada yang datang, nggak ada yang jemput. Nabi biasanya memeriksa pasukan ini enggak, karena saking capeknya dan menghindari orang munafik tadi itu. Jadi Aisyah tertinggal tiduran di atas batu. Nah, tiba-tiba datang seorang laki-laki, utusan Nabi juga, yang diberikan tugas paling belakang. Memang tugasnya menyisir pasukan. Siapa tahu ada pedang tertinggal, ada yang sakit, ada yang hilang, itu diberi tugas paling belakang. Namanya Sofwan bin Mutta'al. Sofwan bin Mutta'al. Itu lihat Aisyah, kenal, karena dulu sebelum ayat tentang hijab turun, pernah lihat rambutnya. Jadi apa istri Nabi? Maka kaget, sehingga yang diucapkan hanya istirja. Innalillahi. Ya kita kaget, innalillahi. Oh ternyata istri Nabi. Maka Aisyah langsung Mutta'al ini, Sofwan bin Mutta'al langsung memberikan ontanya, diinjak kaki kanannya biar berhenti. Aisyah naik onta, Sofwan jauh, jalan duluan di depan. Jadi tidak berkata satu patah kata pun kecuali mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak Ibu, coba nih, ini akhlak mulia yang sangat tinggi. Malam hari berdua tidak terucap satu kata-kata pun kecuali inna lillahi. Ini istri Nabi dengan Sofwan, lelaki mulia. Coba kalau sekarang Bapak Ibu, wong loro bareng bengi sepi, wes ribut. Mesti omong-omongan. Sofyan tidak. Oh Nabi enggak ada. Oh Nabi ada dewean. Kesempatan enggak. Aisyah pun tidak seperti itu. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Besok harinya ketika hendak memasuki Madinah, namanya siang hari kan ada bayang-bayangnya toh Bu. Namanya bayang-bayang kadang tipuan ya. Wong-wong loro jarak atuh tapi bayangannya siji toh. Nah siang hari kan dua orang bayangannya bisa satu. Jadi orang itu ini Abdullah bin Ubay orang munafik kesempatan. Wah ini berita besar ini. Lalu menyebarkan hoak, menyebarkan berita fitnah besar. Kalimatnya juga nggak jelas. Tidak mungkin berdua tidak melakukan apa-apa. Coba, ini kan bahasanya nggak jelas. Abdullah bin Ubay tidak mengatakan istri Nabi berzina, tidak. Tapi omongannya nggak jelas. Tidak mungkin berdua tidak melakukan apa-apa. Coba, ini kan fitnah itu. Hanya lihat bayangannya cuma di siang hari. Apalagi Aisyah datang dalam kondisi capek itu loh. Capeknya karena perjalanan jauh dan ditinggal, bukan karena berhubungan. Kan tujuannya berhubungan. Nah, berhubungan kesal. Tujuannya seperti itu. Dan Aisyah sendiri Bapak Ibu begitu sampai di Madinah langsung masuk kamar karena capek dan sakit 1 bulan. 1 bulan sakit Bu. Jadi anggapan orang-orang kafir, orang-orang Madinah juga, di
sekiranya habis terjadi sesuatu perbuatan yang tidak diinginkan, perbuatan maksiat. Itu disebarkan beritanya sampai sahabat-sahabat Nabi, apa ya? Nabi sendiri juga curiga, maka tidak seperti biasanya. Biasanya kalau ketemu Aisyah pakai sayang-sayang, pakai romantis, ini boten. Hanya assalamualaikum, gimana kabarnya? Wis tinggal ngomong. Ya kayak biasanya. Padahal kalau Aisyah sakit biasanya lebih romantis daripada ketika sehat. Ini tidak. Jadi Aisyah juga curiga, ada apa ini rupanya nggak biasanya? 1 bulan Bapak Ibu, sampai Nabi mengatakan, ya Aisyah sekarang jujur aja, berbuat apa tidak? Kalau berbuat segera mohon ampun kepada Allah, bertobat, nanti Allah berikan rahmat. Nah, ngomong kayak gitu kayak nuduh loh Bu. Aisyah yang marah. Aisyah mengatakan, saya kehabisan bicara. Mau bicara apa lagi? Saya tidak berbuat. Kalau begitu ya Rasul, antarkan aku kembali ke orang tuaku. Kayak Betaria Sonata nih. Diantar Bu, Rasul mengantar. Ini bukan cerai, cuma pisah ranjang. Ngaten Pak, jadi jenengan pas nesu jangan dicerai. Pun diantar dulu. Siapa tahu bengi kangen disebut lagi ini dulu. Diantar. Jadi Abu Bakar bapaknya Aisyah juga curiga, ibunya juga curiga. Ada apa ini? Sampai Nabi hendak mendatangkan saksi untuk menceraikan Aisyah. Tanya Ali bin Abi Thalib bagaimana pendapatmu? Tanya pembantunya Aisyah bagaimana pendapatmu? Dan pembantunya mengatakan, aku tidak pernah melihat wanita yang paling jujur seperti Aisyah. Jadi kalau Aisyah. Ditambah lagi Bapak Ibu, ayat firman Allah, wahyu nggak turun-turun waktu itu. Jadi Nabi juga, jangan-jangan Allah nggak suka sama aku. Ayat nggak pernah turun. Biasanya Allah sering menurunkan wahyu, nggak turun-turun. Maka pada saat sangat kritis turunlah firman Allah surat An-Nur, surat yang ke-24 ayat 11 sampai 36. Cukup banyak Ibu. Berapa ayat berarti? 25 ayat sendiri. Ditambah surat Al-Munafikun. Monggo nanti dibuka ya. Isinya tentang apa? Tentang orang-orang munafikun yang An-Nur itu cara menyelesaikan masalah kalau ada fitnah, terutama fitnah perzinahan. Dengan ayat ini Allah bebaskan, Allah bersihkan nama Aisyah yang tidak berbuat. Dan orang yang menuduh kena hukumannya. Jadi nggak main-main Bapak Ibu. Orang kalau mau bilang itu zina, itu selingkuh, itu nggak main-main Bapak Ibu. Di Indonesia mungkin aman, tapi di Allah memberikan azab yang pedih. Orang kalau mau menuduh orang berselingkuh harus ada 4 saksi. Dan 4 saksi ini kalau ditanya jawabannya harus sama. 4 saksi ini tidak dikumpulkan jadi satu, tidak dipisah-pisah, ditanya satu persatu, jawabannya harus sama. Kapan kejadiannya, di mana, dengan siapa. Kalau beda, tidak sah saksinya. Dan kalau tidak sah, saksinya itu dihukum. Ya kayak di tempat kita dibebaskan, enak banget, nanti terasa lagi, nanti kita lagi. Sana enggak, dihukum Bapak Ibu, dan hukumannya 80 derajat. Cambuk Bapak Ibu 80 kali. Ini boten. Boten mana kayak Indonesia nih. Mulanya banyak fitnah di Indonesia, enggak dihukum Pak. Jangan kaget Bapak Ibu, Indonesia peringkat pertama orang yang paling cerewet di medsos. Indonesia nih. Di WA, di Facebook, terus paling cerewet orang Indonesia nih. Peringkat 1 dunia ini. Gosip Bowak itu Indonesia ini. Nah Bapak Ibu, nama Aisyah dibersihkan kembali. Dan menurut Allah ini baik. Kalau kita kena fitnah orang kan gelisah tuh. Mungkin harga diri turun di semua masyarakat, padahal tidak berbuat. Tapi kata Allah baik. Baiknya di mana? Untuk memperkuat iman kita. Iman kita jadi kuat. Dan ada kejelasan.
Kita jadi tahu mana orang munafik, mana orang beriman. Kita jadi tahu. Seperti doa yang sering kita baca biasanya setelah pembelajaran di SDIT, diajarkan betul. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku bahwa yang benar tampak benar. Berikanlah kekuatan kepadaku agar aku dapat melaksanakannya. Tunjukkanlah kepadaku bahwa yang batil tampak kebatilannya. Berikanlah kekuatan kepadaku agar dapat menghindarinya. Dengan kejadian ini kelihatan jelas orang beriman dengan orang munafik. Itu hikmah kejadian ini. Kalau panjenengan difitnah Bapak Ibu, jadi kelihatan mana orang yang imannya kuat, mana yang sering gosip, sering menyebabkan kelihatan guys. Becik ke titik, olor ke tolol, jadi kelihatan. Jadi ada hikmatnya. Pun merasa dipateni, merasa dibunuh. Bila perlu bu, sing fitnah jenengan kayak sumbangan nopo, nanti dia mesti. Nah si cerewet aku banget dan 203 pun itu hikmahnya seperti itu. Lebih dari itu Bapak Ibu, itu kalau menurut saya seperti ngecas iman. Kan kita punya iman di Bapak Ibu nih. Iman kita beda dengan malaikat yang wala yasidu wala yang kusut, tidak bertambah tidak berkurang. Iman kita juga bukan seperti Nabi yang selalu bertambah wa yasidu wala yang kusut. Nabi imannya selalu bertambah, nggak pernah berkurang. Kita juga bukan setan yang imannya selalu berkurang, tidak pernah bertambah. Wala yasidu wa yang kusut, itu imannya setan. Kita bukan setan, bukan malaikat, bukan nabi, maka iman kita bisa bertambah, bisa berkurang. Wa yasidu wa yang kusut. Dipakai apa tidak, HP yang kita miliki pasti nanti baterainya habis. Kayak iman kita. Maka sebelum habis dicas. Ngecasnya pakai persoalan, pakai masalah, pakai musibah. Nabi kalau kena musibah imannya bertambah. Kita kan belum tentu. Maka jadikan masalah untuk ngecas iman. Sama dengan HP juga, kan harus diisi pulsa. Pulsa itu berbatas. Saatnya kuotanya habis harus diisi. Kalau nggak diisi nggak bisa buat SMS, nggak bisa WA, nggak bisa nelpon. Sama dengan iman kita, kalau tidak diisi ulang, tidak registrasi, nanti imannya diblokir. Kalau iman kita diblokir, nggak bisa masuk surga, nggak bisa ketemu Allah, nggak bisa ketemu Nabi. Maka jangan sampai iman kita diblokir, harus segera isi ulang kalau sudah mau habis. Isi ulangnya pakai apa? Pakai kartu. Kartunya apa? Ya kartunya jenengan apa? Itu isi ulangnya. Yang kartunya Indosat, yang isi ulangnya pakai kartu Indosat. Apa itu Indosat? Intensifkan doa, usaha, tawakal. Jadi sing kartunya Indosat. Doa, usaha, tawakal itu trilogi prinsip hidup seorang muslim. Doa tanpa usaha kebohongan, usaha tanpa doa kesombongan. Jadi ada doa, ada usaha, yang keduanya dilandasi dengan tawakal, pasrah kepada Allah. Kalau kita rajin berdoa, kita rajin berusaha dan tawakal, maka iman kita bertambah. Itu isi ulangnya Pak, yang kartunya Indosat. Yang kartunya as, isi ulangnya pakai as. Apa itu as? Amal soleh. Perbanyak amalnya. Bukan amal yang salah. Kalau amal yang salah nanti HP-nya error. Biar tidak error pakai amal yang soleh, yang kartunya as. Sinten malih sing kartunya benten? Simpati wonten? Isi ulangnya pakai simpati. Apa itu? Simpanan amal sebelum mati. SL, extra lila. Sekarang banyak orang gak ikhlas, nyumbang disebut-sebut, ya memang boleh, tapi jangan semuanya. Sekarang saatnya lillah.
seperti janji kita ketika sholat di dalam doa iftitah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ikhlas. Ada amal yang boleh disiarkan, tapi ada amal yang harus disenyapkan biar tidak habis besok. Itu ekstra lillah. Wonten malih? 3. Si tangaran dulu. 3. Tingkatkan. Ada R-nya kok. Rezeki ilahiyah. Tingkatkan rezeki ilahi. Banyak orang cari rezeki ngoyo mongso bukan karena Allah dan dengan cara riba, menipu orang, berbohong, curang pun tinggalkan semua. Sekarang cari rezeki yang ilahiyah. Tingkatkan rezeki ilahiyah. Kembali. Kita tantang loh. Latihan kecerdasan. IM3, IMMM. Imannya mantap, manfaat, maslahat. Tidak iman biasa. Iman biasa sepete. Itu harus mantap, manfaat, maslahat. Jadi baru gerimis datang ke masjid, iman apa itu? Gerimis pakai payung, hujan pakai mantel. Nyatanya hujan-hujan ya pesan grab yang mall. Pesan yang masjid takut banget, iman apa itu? Harus mantap. Manfaat bermanfaat bagi diri sendiri, maslahat bagi masyarakat, berguna di masyarakat, bermanfaat untuk iman yang IM3. Dan malah saat kita tutup belum ini? Dites dulu, dites kecerdasan ini. Kok mandek? Si ngurung nggak belum ini? Eksis ekstra istiqomah. Niki sing angel karena istiqomah itu khairum min alfi karomah. Istiqomah lebih utama daripada 1000 karomah. Bapak Ibu, wali nih, yang di tempat kita ada 9 wali, itu baru 1 karomah, Bu. Kalau 1000 karomah masih kalah dengan istiqomah. Istiqomah khairum min alfi karomah. Istiqomah itu progres, stabil tapi progres, bukan ajeb. Nek ajeb namanya labil, namanya ajeb berarti mandek. Harus progres. Jadi jenengan hari ini hadir di pengajian, pekan depan masih hadir, tapi kalau nggak hadir berarti nggak istiqomah. Memang aneh, sakit deh, mau tamu ya, ada tugas, udah. Ya memang betul ada tugas, memang betul sakit, tapi itu berarti tidak istiqomah. Jadi memang berat istiqomah itu, Pak. Salahuddin Al-Ayyubi, Bapak Ibu, subhanallah, nggak ada tandingannya istiqomahnya itu. Sebelum tidur beliau membaca Quran 1 juz, Pak. Sebelum tidur. Kampung? Belum. Dia masih memanggil 3 ustaz untuk membaca Quran di hadapannya masing-masing 1 juz. Berarti 3 juz ini 4 juz tiap malam, Bapak Ibu. Niko Salahuddin Al-Ayyubi. Tajudnya tidak pernah berhenti kecuali 3 hari ketika pingsan. Jadi kalau pas nggak pingsan dia tajud. Selalu jamaah di masjid. Kalau dia sakit, masjidnya dipindah ke rumahnya sama imamnya. Jadi dia tetap jamaah. Kalau kita kan sakit, kan nggak usah ke masjid. Ini enggak, masjidnya dipindah ke rumahnya. Imamnya panggil, imamnya di rumah. Jadi jamaahnya malah di rumahnya dia. Itu Salahuddin Al-Istiqomah ini. Karena kartunya eksis. Kembali. Terakhir, Telkomsel. Terus lakukan komunikasi selalu. Telkomsel. Telkomsel. Terus lakukan komunikasi selalu. Komunikasi dengan siapa? Allah, Rasul, sesama manusia, makhluk yang lain. Ada 4. Bagaimana komunikasi kita dengan Allah? Lewat sholat, baca Quran, zikir, wirid. 4 ya. Sholat, baca Quran, zikir, wirid. Cara komunikasi kita dengan Allah. Urainya besok pas Ramadan ya. Komunikasi dengan Allah. Dengan Rasul,
baca sirah nabawiyah, qososul anbiya, tingkatkan rasa mahabbah cinta kepada Nabi, membaca riwayat-riwayatnya, membaca ceritanya, membaca kisahnya, dan ikuti aturannya, lakukan sunnah-sunnahnya dari sebelum tidur sampai sebelum tidur lagi, semuanya pakai sunnah Rasul. Itu namanya berkomunikasi dengan Rasul. Berkomunikasi dengan sesama manusia, dengan tetangga, dengan keluarga, RT, RW, lurah, camat dan seterusnya. Caranya muhasabah, muamalah, silaturahmi. Itu caranya. Dengan makhluk lain, apa yang ada di rumah kita, mulai dari kucing, ayam, bebek, manuk, kecoa, color, kalajengking, dan macam-macam, itu perlakukan dengan baik. Jenengan memang gak suka color, kadang kaget jerit, wow, ganti kalimatnya dengan Allahu Akbar. Orang kesusu tidak dipakai. Sana yang paling hidup loh Bapak Ibu, langsung mencolok. Itu hikmahnya Bapak Ibu mengajarkan kepada kita agar selalu ingat kepada Allah. Orang langsung tidak, kecuali untuk berjijik. Itu kita diminta mengganti teriakannya dengan kalimat Allah. Masya Allah, innalillahi. Itu malah berpahala daripada minta kecoa. Dan juga makhluk-makhluk yang lain. Teh orang iso makani mending rasa ngopengi. Ada dalam hadis wanita muslimah masuk neraka gara-gara lupa tidak memberi makan kucing yang kelaparan, bahkan mengikat dengan tali sampai mati. Padahal wanita solihah. Sebaliknya ada PSK, atas ya, wanita tunasusila masuk surga Pak, gara-gara memberikan minum kepada anjing yang kehausan. Wanita ini lihat ada anjing muter-muter sumur ngopo, kehausan, maka dengan terompahnya sandal simbolnya cukup ini nyeduk banyu naik ke anjing, selamat gak jadi mati anjingnya, PSK ini masuk surga. Pun anjing jadi wanita soleh jadi PSK. Mesti jadi wanita soleh ini bukan makani kucing dan makhluk-makhluk yang lain. Demikian Bapak Ibu bagaimana cara berkomunikasi dengan makhluk lain, dengan sesama manusia, dengan Rasul dan dengan Allah. Ini cara ngecas iman. Cepat atau lambat, sengaja atau tidak, mungkin kita akan kena musibah, terutama fitnah dari tetangga kita, dari saudara kita. Nabi mengajarkan, Allah juga memberikan pelajaran lewat surat An-Nur ayat 11 sampai 36. Ini pelajaran buat kita bila terjadi hadisul ifki, berita hoak, fitnah dan sebagainya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekeliruan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila ada pertanyaan boleh langsung atau nanti setelah ditutup juga boleh. Kalau tidak ada pertanyaan boleh juga menjawab pertanyaan. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Berdoa. Monggo Bapak Ibu kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan Allah selalu limpahkan kebaikan pada kita semua. Allah hadiriyah wa syafa'atillahi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat wa hadimul lazat wa qati'uz
syahwat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ja'alni syakura waj'alni sabura waj'alni fi ainin saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.